12 MIPA 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Naila Putri Arianti. Nama saya Naufal Pratama. Nama saya Kristen Tio. Nama saya Aluna Sagita. Kami memilih materi Runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet secara resmi didirikan pada bulan Desember 1922 dengan anggota RSFS Rusia, RSS Ukraina, RSS Byelorusia, dan RFS Turkmenistan. Masing-masing dipimpin oleh partai Bolshevik setempat. Lenin ditunjuk sebagai pemimpin Uni Soviet yang pertama. Walaupun Uni Soviet didirikan sebagai federasi, sebutan Soviet Rusia yang sebenarnya hanya berlaku bagi RSFS Rusia seringkali disalahgunakan untuk menyebut Uni Soviet secara keseluruhan oleh penulis politisi non-Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis politik, ekonomi, sosial, glasnost, dan perestroika, juga konflik etnis. Krisis politik di Uni Soviet disebabkan oleh Leninian. Krisis ekonomi di Uni Soviet terjadi karena inefisiensi yang kronis dan sistem dikolektifikasi, keborosan ekonomi, keterbelakangan teknologi, dan sistem hegemoninya. Krisis sosial budaya di Uni Soviet terjadi karena adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet, serta tidak diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah Uni Soviet. Glasnost dan perestroika yang dicanangkan oleh Gorbachev merupakan pemicu bagi meledaknya revolusi sosial di negara-negara Eropa Timur. Glasnost dan perestroika membuat dunia komunis meragukan sistem sosial komunis mereka untuk dapat tetap menjawab tantangan zaman. Konflik etnis di Uni Soviet tumbuh dari kesadaran akan eksistensi kelompoknya. Gorbachev terlambat dalam menyadari pentingnya permasalahan etnis sehingga sudah terlanjur banyak terjadi kerusuhan, demonstrasi, dan protes dari etnis-etnis di beberapa tempat di Uni Soviet yang terjadi secara berturut-turut. Runtuhnya Uni Soviet terjadi setelah satu persatu republik-republik di Uni Soviet melepaskan diri dari USSR. Banyak cara telah dilakukan Gorbachev untuk mencegah disintegrasi Uni Soviet, namun gagal. Pemerintah Uni Soviet berakhir ditandai dengan pengunduran diri Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada tanggal 25 Desember 1991 dan pembentukan CIS oleh pemimpin Rusia, Boris Yeltsin. Runtuhnya Uni Soviet yang menandai matinya komunisme dan berakhirnya Perang Dingin membawa konsekuensi yang sangat nyata bagi perpolitikan dunia. Komunisme sudah tidak memiliki kekuatan sosial seperti sebelum runtuhnya Uni Soviet. Pasca Perang Dingin mulai berkembanglah pemikiran sosialisme demokratik yang bertujuan mengoreksi kesalahan sosialisme, komunisme, Uni Soviet dan membangun konsep alternatif sosialisme dalam hubungan dengan demokrasi sosial. Runtuhnya sosialisme komunisme menyebabkan liberalisme kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya bahkan hingga saat ini. Ada pula pemikir-pemikir lainnya yang mempunyai prediksi berbeda tentang konsep perpolitikan pasca Perang Dingin dan mengemukakan paradigma alternatif untuk menjawab kelemahan dari sistem liberal. Uni Soviet tutup pada Desember 1991 setelah berdiri selama 69 tahun. Runtuhnya Uni Soviet merupakan peristiwa penting dalam sejarah dunia modern. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap runtuhnya Uni Soviet tersebut. 1. Reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev. Gorbachev mencoba untuk memodernisasi Uni Soviet dan membuatnya lebih demokratis. Tetapi reformasinya sering kali menemui penentangan dan menimbulkan ketidakstabilan. 2. Kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk. Ekonomi Uni Soviet sangat tergantung dan penjualan minyak dan gas, dan ketika harga-harganya turun pada 1980-an, Uni Soviet mengalami tekanan besar. 3. Munculnya gerakan nasionalis.
di berbagai republik Soviet. Banyak orang-orang di republik ini merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah di pusat Moskow, dan mereka mulai menuntut lebih banyak hak dan otonomi. 4. Kegagalan perang Afghanistan. Uni Soviet menghabiskan banyak sumber daya alam perang ini, dan kegagalannya merusak moral dan reputasi Uni Soviet. 5. Tekanan dari Barat dan perlombaan senjata nuklir ini, Uni Soviet berusaha untuk mengimbangi pengeluaran militer AS, tetapi ini sangat membebani ekonomi mereka. Pada akhirnya semua faktor ini berkontribusi terhadap runtuhnya Uni Soviet. Dampak keruntuhan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang masif bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik dunia. Berikut dampak keruntuhan Uni Soviet. 1. Munculnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur. 2. Menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. 3. Berakhirnya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. 4. Menandai kehancuran sistem komunisme di dunia. Ada beberapa hal yang menarik ketika kita membahas runtuhnya Uni Soviet. Salah satunya yang jarang dibahas adalah mengenai absennya nasionalisme dan identitas kebangsaan di negara beruang merah itu. Uni Soviet adalah konfederasi dari 15 republik dengan wilayah yang sangat luas dan budaya yang berbeda. Namun keberagaman identitas dan budaya itu tidak diapresiasi, bahkan direpresi jika tidak berperan dalam perjuangan komunisme. Seni budaya tidak lebih dijadikan sarana propaganda, dan banyak seni budaya yang berakar pada akhir koreksi Eropa digusur karena dianggap tidak sejalan dengan semangat komunisme. Selain itu, komunisme percaya pada internasionalisme dan menganggap nasionalisme adalah penghalang yang dicita-citakan adalah terbentuknya pemerintahan proletar sedunia dengan negara-negara sebagai satelit. Disinilah sifat totalitarian komunisme, artinya semua aspek kehidupan ditundukkan, bahkan direpresi dengan kekerasan demi eksistensinya sendiri. Akar kebangsaan dan budaya semuanya ingin dihilangkan. Tidak adanya nasionalisme sebagai suatu negara bangsa membuat rakyat Uni Soviet dengan mudah berpaling tawaran-tawaran lain ketika krisis ekonomi terjadi. Rakyat Soviet tidak merasa punya alasan untuk berjuang mempertahankan negara yang selama ini kehadirannya dirasakan tidak relevan dengan hajat kemanusiaan mereka. Pergerakan etnonasionalisme membangkitkan ketegangan antar etnis yang selama ini ditekan. Konflik di Nagorno-Karabakh pada 1988 memicu konflik etnis yang ikut melemahkan nasional dan Uni Soviet. Ketegangan antara etnis ini juga menjadi sumber konflik di Eropa Timur ketika negara-negara komunis kembang seperti di Bosnia pada 1902 sampai 1995. Situasi ini jauh berbeda dengan bangsa Indonesia yang rela menderita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan karena ada cita-cita bersama. Sekian video pembelajaran tentang runtuhnya Uni Soviet. Terima kasih.